Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video saya kali ini akan menyampaikan tentang resesi ekonomi global. Anda tentu sering mendengarnya, bukan? Tapi apa itu resesi ekonomi global? Resesi ekonomi secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana perekonomian suatu negara sedang memburuk yang terlihat dari produk domestik bruto atau PDB yang negatif, pengangguran meningkat maupun pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Prediksi resesi ekonomi global ini sudah terlihat dengan berbagai ciri-cirinya. Menurut Tommy Patrio Sorongan dalam News CNBC Indonesia, ada 5 ciri resesi global yang sudah tampak, yaitu kuatnya dolar Amerika Serikat dan suku bunga The Fed yang tinggi, macetnya mesin ekonomi Amerika Serikat, pasar saham yang memburuk, perang, inflasi, dan kebijakan yang tidak tepat. Contohnya Inggris, di mana semua harga melonjak diikuti oleh gangguan perdagangan yang diciptakan oleh serangan Rusia ke Ukraina. Ketika Barat memotong impor gas alam Rusia, harga ekonomi melonjak dan pasokan berkurang. Kemudian, Perdana Menteri Inggris mengumumkan untuk memotong pajak besar-besaran dan mengkompensasi kehilangan pajak dengan berhutang. Hal tersebut menyebabkan bank sentral akan terus menaikkan suku bunga. Ahli ekonomi Julius Siskin dari Detik Edu, Kamis 6 Oktober 2022 mengatakan bahwa salah satu indikator utama penentu resesi adalah produk domestik bruto atau PDB real atau keseluruhan nilai pasar dari barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian yang diukur dengan harga konstan atau harga dasar. Selanjutnya dikatakan bahwa sinyal paling jelas bahwa resesi sedang berlangsung, kata para ekonom, terjadi peningkatan yang stabil pada tingkatan layoff atau pemutusan kerja dan lonjakan pengangguran. Menurut berita CNBC Indonesia tanggal 4 November 2022 menyebutkan bahwa jumlah PHK sampai tanggal tersebut adalah 4.449 orang. Menurut berita yang dirilis dari BBC News Indonesia tanggal 14 Juli 2022, berdasarkan hasil survei Bloomberg, Indonesia masuk dalam daftar 15 negara yang berisiko mengalami resesi. Dalam daftar tersebut, Indonesia berada di peringkat ke-14. Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani menambahkan bahwa meski indikator ekonomi Indonesia lebih baik dibanding 14 negara lain yang terancam resesi, Indonesia masih tetap harus waspada terhadap potensi resesi yang masih dapat terjadi. Dilansir dari CNBC Indonesia tanggal 7 Oktober 2022, Presiden Jokowi mengatakan bahwa perekonomian Indonesia diperkirakan masih bisa tumbuh positif tahun ini dan 2023. Namun, Presiden Jokowi juga tetap meminta semua pihak waspada dan menginginkan jajarannya menyiapkan antisipasi. Dilansir dari Yudhistira Perdana Imandiar dalam Detik Jateng tanggal 24 Oktober 2022, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkap strategi pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menghadapi potensi krisis pangan tahun 2023 akibat resesi ekonomi, yaitu dengan optimalisasi produksi padi, jagung, dan kedelai atau pajale, serta politik pupuk. Dilansir dari tribunmuria.com tanggal 24 Oktober 2022, PLT Kabid Tanaman Pangan Indri Nur Septiorini mengatakan masih optimistis dengan produksi tanaman pangan di tahun 2023. Meski demikian, pihaknya mengakui kondisi harga dan ketersediaan pangan juga berpaut dengan stabilitas ekonomi dan pasokan energi. Untuk mencegah inflasi dalam menghadapi resesi global pada tahun 2023, Dinas Perkebunan Kabupaten Cilacap telah mempersiapkan diri dengan berbagai program dan kegiatan untuk masyarakat, yaitu antara lain pada tanggal 5 Oktober 2022 telah dilaksanakan pertemuan Asosiasi Petani Perkebunan Komoditas Tembakau, dan pada tanggal 10 Oktober 2022 diadakan pertemuan Asosiasi Petani Perkebunan Komoditas Coklat se-Kabupaten Cilacap. Pada tanggal 19 Oktober 2022 telah dilaksanakan Bintek Peningkatan Produksi Komoditas Tanaman Kopi dan Lada serta olahannya kepada para petani. Kegiatan ini bekerja sama dengan Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian tahun 2022 dan Komisi 2 DPR RI. Acara ini dibuka oleh Bunda Teti Rohati Ningsih Esos dari Komisi 2 DPR RI tanggal 28 Oktober 2022
2022 dilaksanakan bimbingan teknis penyusunan statistik perkebunan kepada para penyuluh pertanian lapangan yang dibuka oleh PLT Kepala Dinas Pangan dan Perkebunan Bapak Dr. Andes Muhammad Wijaya MM dan narasumber dari Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap dan dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Bazar pangan murah juga dilakukan setiap hari Jumat dan Minggu di halaman Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap dan Lapangan Kridan Nusantara Cilacap Utara dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2022. Di samping itu juga dilakukan berbagai macam kegiatan dan upaya untuk meningkatkan produksi hasil perkebunan dan ketersediaan pangan untuk mencegah inflasi di Kabupaten Cilacap. Salah satu upaya yang dilakukan adalah stop boros pangan. 1 kilogram beras itu kurang lebih ada 50 butir. Kalau orang Cilacap sehari menyisihkan 1 butir dengan 3 kali makan, itu sudah membuang pangan kurang lebih 24,7 ton per tahun. Dirilis dari Kompas tanggal 12 Oktober 2021 berdasarkan laporan Food Loss and Waste atau FLW Kementerian PPN atau Bappenas, ada sekitar 115 kg sampai 184 kg per kapita per tahun makanan terbuang selama 20 tahun terakhir. Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN Bappenas Medrilsan mengatakan makanan yang terbuang itu berada di rentang 23 sampai 48 juta ton per tahun. Kerugian ekonomi akibat buang-buang makanan selama 20 tahun ini setara dengan 213 sampai 551 triliun rupiah. Dengan jumlah makanan yang terbuang tersebut dapat memberi makanan kepada sekitar 61 sampai 125 juta orang Indonesia. Yuk pemirsa, bijaksana untuk tidak membuang makanan mulai hari ini dari piring kita. Upaya lain dari Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap dalam mencegah inflasi adalah dengan diversifikasi pangan, yaitu suatu upaya untuk mendorong masyarakat agar memvariasikan makanan pokok agar tidak tergantung pada bahan makanan tertentu. Misalnya, untuk makanan pokok beras bisa diganti dengan bahan pangan yang lain seperti kentang, singkong, roti, talas, dan sebagainya. Ada banyak varian makanan berbahan dasar singkong seperti cimplung, combro, donat, ketuk, dan sebagainya. Untuk jagung bisa diolah menjadi berbagai macam masakan seperti bakwan jagung, perkedel jagung, nugget, jasuke, bubur, dan sebagainya. Kentang juga bisa diolah menjadi berbagai macam makanan seperti kentang keju, kentang goreng, perkedel, dan sebagainya. Upaya lain yang sudah dilakukan oleh Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap untuk mencegah inflasi adalah dengan mengadakan berbagai macam peralatan olahan pangan, juga pelatihan-pelatihan tentang inovasi olahan pangan dan cara pengemasannya sehingga meningkatkan nilai jual pangan. Pengembangan pemanfaatan pekarangan lestari juga dilakukan dengan tujuan di samping meningkatkan nilai gizi keluarga juga meningkatkan pendapatan masyarakat. Itulah sebagian upaya Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap di tahun 2022 dalam menghadapi prediksi resesi ekonomi tahun 2023. Lalu bagaimana upaya perorangan atau masyarakat? Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam menghadapi resesi ekonomi, yaitu pertama, lakukan identifikasi ulang pada pos-pos pengeluaran untuk melakukan penghematan pada pos-pos yang kurang penting atau bisa ditunda. Kedua, menempatkan dana investasi kita lebih banyak pada aset investasi yang tergolong aman atau safe haven, yaitu deposito, emas, surat berharga yang diterbitkan oleh negara. Jika ingin berinvestasi pada saham, sebaiknya investasikan pada saham-saham yang bergerak pada sektor industri yang defensif atau tetap aman dan bertahan meskipun ada krisis. Misalnya saham perusahaan yang bergerak di bidang industri consumer goods seperti kesehatan, bank, energi, dan utilitas. Ketiga, siapkan dana darurat sebelum memulai investasi yang agresif karena risiko lebih tinggi untuk PHK dan berbisnis lebih sulit. Jika tidak ada dana darurat, maka bersiaplah untuk kerja sampingan. Resesi itu normal dalam siklus ekonomi, jadi nggak perlu panik berlebihan, tapi waspada saja dan menyesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Yuk berupaya lebih hemat dan yang jelas selalu mohon petunjuk dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk para petani dan pekebun, tetap semangat, semoga hasil tetap melimpah dan berkah.
Untuk ibu-ibu yang memiliki pekarangan, ayo manfaatkan lahan semaksimal mungkin untuk meningkatkan nilai ekonomi keluarga. Semoga kita dapat tetap menjalani kehidupan ini dengan sehat dan bahagia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.